Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatur Rahman, NPM 1801040111, kelas TL2A, Prodi Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap. Oke, kali ini saya akan membahas materi mengenai pemisah atau PMS. Daripada penasaran, mending langsung ke materinya saja ya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih pemisah atau PMS itu sendiri apa? PMS dalam kali ini bukan yang berhubungan dengan wanita ya, itu beda lagi. Nah, saya akan memberitahu PMS itu adalah sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai pemisah rangkaian listrik dalam kondisi bertegangan maupun tidak bertegangan dalam keadaan berbeban. Umumnya antara PMS line atau kabel dan PMS tanah terdapat alat yang disebut interlock. Selanjutnya, pengertian dan fungsi pemisah atau PMS. Dalam hal ini ada dua pengertian, yang pertama pemisah peralatan dan yang kedua ada pemisah tanah. Yang pertama, pemisah peralatan itu sendiri berfungsi untuk memisahkan peralatan listrik dari peralatan lain atau instalasi yang bertegangan. Dan yang kedua, pemisah tanah atau pisau pentanahan, yakni berfungsi untuk mengamankan dari arus tegangan yang timbul sudah saluran tegangan tinggi diputuskan atau induksi tegangan dari pengantar atau kabel lainnya. Next, penempatan posisi pemisah. Dalam penempatan posisi pemisah sendiri ada 5 poin yang harus dipaparkan. Yang pertama itu pemisah pengantar line atau pemisah yang terpasang di sisi penghantar. Yang kedua, pemisah rel atau bus pemisah yang terpasang di sisi rel. Yang ketiga, pemisah kabel pemisah yang terpasang di sisi kabel. Yang keempat, pemisah seksi pemisah yang terpasang pada suatu rel sehingga rel tersebut dapat terpisah menjadi 2 seksi. Yang kelima atau yang terakhir, pemisah tanah yang terpasang pada penghantar atau line untuk menghubungkan ke tanah. Next, komponen dan fungsi pemisah. Nah, kalian pasti penasaran kan apa aja yang menjadi komponen utama dan fungsi pemisah? Yang pertama ada dielectric isolator. Nah, begini gambarnya. Dielectric isolator sendiri itu merupakan alat yang berfungsi sebagai isolasi dan pemegang mekanis dari perlengkapan atau penghantar yang dikenai beda potensial. Nah, pada umumnya isolator bentuk piringan-piringan itu terbuat dari bahan yang terbuat dari porselin atau komposit yang ukurannya disesuaikan dengan tegangan. Selanjutnya, komponen yang terdapat pada peralatan pemisah atau PMS ada primary. Nah, beginilah gambarnya. Selanjutnya, primary. Primary merupakan subsistem yang terdapat pada kontak pemisah yang bersifat konduktif dan berfungsi juga sebagai penghantar arus listrik. Primary terdiri dari 2 bagian, yakni pisau pemisah atau kontak pemisah dan klem. Pisau pemisah sendiri memiliki berbagai macam gerakan. Yang pertama itu ada pemisah engsel, yang gerakannya itu seperti engsel. Yang kedua ada pisau putar, di mana terdapat 2 bagian kontak diam dan 2 buah kontak yang geraknya dapat berputar pada sumbunya. Ada pemisah siku. Pemisah ini tidak mempunyai kontak diam, hanya terdapat 2 kontak gerak yang gerakannya mempunyai sudut 90 derajat. Yang keempat ada pemisah luncur PMS. Gerakan kontaknya ke atas ke bawah atau vertikal atau ke samping horizontal, dan biasanya banyak digunakan pada instalasi 20 kV. Selanjutnya, pemisah pantograf. Pemisah pantograf ini mempunyai kontak diam yang terletak pada rel dan kontak gerak yang terletak pada ujung lengan pantograf. Jenis ini banyak dioperasikan pada sistem tegangan 500 kV. Selanjutnya, klem. Klem merupakan bagian dari pemisah yang merupakan titik sambungan antara pemisah dengan konduktor luar dan berfungsi untuk mengalirkan arus dari atau ke konduktor luar. Selanjutnya, drive mekanis atau mekanik penggerak. Ini digunakan untuk memposisikan kontak pemisah untuk membuka dan menutup yang terdiri dari stang atau tuas penggerak dan tenaga penggerak. 3 cara untuk melakukan mekanik penggerak. Yang pertama itu ada secara manual, pengoperasian pemisah
secara manual dengan memutar atau menggerakkan lengan PMS melalui fasilitas mekanik. Yang kedua, tenaga penggerak menggunakan motor. Pengoperasian pemisah membuka atau menutup dengan memutar atau menggerakkan lengan PMS menggunakan fasilitas motor. Selanjutnya yang keempat, tenaga penggerak pneumatik atau dengan menggunakan tekanan udara. Pengoperasian pemisah ini menutup atau membuka lengan pemisah menggunakan penggerak dengan tekanan udara. Secondary terdiri dari lemari mekanik, terminal, dan wiring control. Lemari mekanik sendiri itu berfungsi untuk melindungi peralatan bertegangan rendah dan sebagai secondary equipment. Jenis-jenis lemari mekanik ada 2 lemari dan box. Selanjutnya kontrol dan auxiliary. Pada lemari mekanik terdapat terminal dan wiring control, memberikan trigger pada subsistem mekanik untuk membuka dan menutup pisau atau kontak pemisah. Pisau pentanahan berfungsi untuk mentanahkan atau membumikan tegangan induksi atau tegangan absisa sesudah jaringan diputus dari sumber tegangan. Failure Mode Effect Analysis atau FMEA, pemisah sedang yang beroperasi memiliki potensi mengalami kegagalan kerusakan. Setiap komponen pemisah memiliki potensi kerusakan fungsi yang mengarah kepada kerusakan dari seluruh sistem pemisah tersebut. Pola kerusakan pun memiliki banyak kemungkinan. Ini ada pedoman pemeliharaan pemisah. Yang pertama, in-service atau visual inspection, merupakan inspeksi yang dilakukan dengan menggunakan panca indera dengan pelaksanaan periode tertentu dalam keadaan peralatan bertegangan. Inspeksi bertujuan untuk memonitor kondisi komponen peralatan apakah dalam keadaan baik atau sedang bermasalah. Untuk periode pelaksanaan inspeksi pada pemisah adalah bisa mingguan, bulanan, dan tahunan. Visual inspection dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur sederhana, menggunakan termovisi thermal imager oleh petugas pemeliharaan atau supervisor gardu induk. Selanjutnya, komponen-komponen pada pemisah apa aja sih yang harus diperhatikan dalam melakukan visual inspection? Yang pertama, dielectric. Dielectric, bagian-bagian yang harus diperhatikan ialah isolator pemisah. Yang kedua itu ada primary. Bagian yang harus diperhatikan ialah pisau atau kontak pemisah. Yang kedua terminal atau klem. Dan drive mekanisme. Bagian yang harus diperhatikan atau diinspeksi ada engkol, sistem lock mekanik, rod penggerak, dan roda gigi. Secondary, lemari, itu banyak yang harus diperhatikan atau diinspeksi, contohnya lampu penerangan, heater atau pemanas, terminal wiring, kabel kontrol, sikring atau MCB, bau-bauan, pintu lemari, kondisi dalam lemari, door sealant, dan lubang kabel kontrol. Yang kedua, yang perlu diinspeksi dalam box, yang pertama itu tutup box mekanik. Yang kelima, pisau pentanahan. Yang perlu diperhatikan atau diinspeksi ada lock pin, kontak diam pisau pentanahan, kabel fleksibel pemisah tanah, dan yang terakhir grounding pemisah tanah. Dan ini ada jadwal pemeliharaan mingguan. Yang pertama itu ada sikring atau MCB. Yang perlu diperhatikan adalah periksa kondisi sikring apakah normal atau tidak terpasang atau terputus. Yang kedua, periksa kondisi MCB apakah tombol on dan off-nya dapat berfungsi dengan baik. Yang terakhir, periksa terminal MCB atau fuse apakah bersih atau dalam keadaan kotor atau berkarat. Selanjutnya, pemeliharaan bulanan. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah heater. Periksa kondisi keadaan heater dalam keadaan baik atau dalam keadaan rusak. Next, jadwal pemeliharaan dalam 3 bulanan. Yang pertama itu isolator. Periksa kebersihan piring isolator, khususnya pada lingkungan dengan
polutan tinggi, contohnya di lingkungan industri atau pabrik. Next, jadwal pemeliharaan yang dilaksanakan dalam bulanan dalam secondary atau lemari kontrol. Yang pertama itu ada door sealant. Periksa apakah terpasang sempurna atau putus atau sudah retak. Yang kedua, lubang kabel kontrol. Apakah terpasang kabel gland dengan rapat atau rusak. Yang kedua, apakah ada lubang kabel kontrol yang terbuka. Selanjutnya itu bau-bauan. Periksa apakah ada bangkai binatang di ruang lemari kontrol, karena itu akan menimbulkan hal yang tidak enak ya. Yang kedua, periksa apakah ada isolasi kabel kontrol yang terbakar. Yang ketiga, periksa apakah ada isolasi terminal kabel yang terbakar atau terbuka. Selanjutnya, kondisi dalam lemari. Periksa kondisi box dalam keadaan bersih, kotor, atau lembab. Terakhir, kondisi pintu. Periksa apakah pintu dalam keadaan tertutup rapat atau dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya, jadwal pemeliharaan tahunan. Yang pertama yang harus diperhatikan di elektrik. Kondisi fisik isolator apakah dalam keadaan baik, rumpil atau retak. Yang kedua, kondisi kebersihan. Periksa kondisi isolator apakah dalam keadaan bersih, berdebu atau berlumut. Untuk daerah dengan polutan yang tinggi, maka dilaksanakan pemeliharaan dengan periode waktu triwulan. Contohnya di kawasan pabrik semen, di kawasan PLTU batubara, kawasan peleburan besi. Intinya dengan kawasan kondisi udara yang kotor atau polusinya tinggi. Selanjutnya secondary. In-service measurement. In-service measurement merupakan pengukuran yang dilakukan dengan alat thermovision thermal imager dengan pelaksanaan periode bulanan yang dilakukan oleh petugas supervisor gardu induk dalam keadaan peralatan bertegangan. Pengukuran thermovision. Metode thermovision thermal pada pemisah bertujuan untuk memantau kondisi pemisah saat berbeban, di mana akan dilihat pada pola temperatur bagian-bagian pemisah yang akan diukur. Shutdown measurement merupakan pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur dengan periode 2 tahunan. Umumnya peralatan pemisah yang baru selesai pemasangan sebelumnya dioperasikan maupun yang sudah jatuh, tempo pemeliharaan perlu dilakukan pengujian-pengujian untuk mendapatkan unjuk kerja dari peralatan tersebut. Dalam keadaan peralatan tidak beroperasi selama pengujian, posisi switch harus pada kondisi off. Pengukuran tahanan isolasi. Pengukuran tahanan isolasi pemisah atau PMS ialah proses pengukuran dengan suatu alat untuk memperoleh nilai tahanan isolasi pemisah antara lain terminal utama tiap fasa terhadap bodi atau base plate yang ditanahkan. Selanjutnya, pengukuran tahanan kontak pisau-pisau. Rangkaian tenaga listrik sebagian besar terdiri dari banyak titik sambungan. Sambungan sendiri adalah dua atau lebih permukaan dari beberapa jenis konduktor bertemu secara fisik sehingga energi listrik dapat disalurkan tanpa hambatan yang berarti. Selanjutnya, pengukuran tahanan pentanahan. Pengukuran tahanan pentanahan bertujuan untuk menentukan tahanan antara besi atau plat tembaga yang ditanam dalam tanah yang digunakan untuk melindungi peralatan listrik dari gangguan petir dan hubung singkat. Selanjutnya, pengukuran tegangan AC atau DC. Pengukuran tegangan AC maupun DC dilakukan untuk mengetahui tegangan suplai pada MCB atau sikring. Tegangan yang diukur dibandingkan dengan tegangan sistem peralatan tersebut. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur avometer. Selanjutnya, shutdown function check merupakan pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan pada periode 2 tahunan dalam keadaan peralatan tidak bertegangan atau offline. Pengukuran dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan dengan menggunakan alat ukur yang sederhana. Selanjutnya, motor penggerak. Motor penggerak yang dipergunakan bisa menggunakan sumber AC maupun sumber DC yang merupakan tenaga penggerak untuk proses penutupan ataupun pembuka pemisah. Motor akan menggerakkan roda transmisi pada batangan penggerak pemisah. Pengujian fungsi pada motor penggerak antara lain yang pertama, pengujian fungsi buka dan tutup oleh motor penggerak untuk mengetahui proses kerja menutup
atau membuka pisau pemisah yang dilayani oleh motor penggerak secara lokal ataupun dengan menggunakan remote. Yang kedua, waktu pengujian kerja membuka dan menutup pisau pemisah waktu kerja pada saat membuka dan menutup pisau pemisah untuk mengetahui waktu yang diperlukan dalam melakukan proses membuka ataupun menutup pisau pemisah. Transmisi penggerak. Transmisi penggerak adalah bagian yang berfungsi untuk menggerakkan pisau pemisah oleh stang penggerak melalui roda gigi baik secara manual ataupun menggunakan motor. Kesempurnaan proses buka tutup pisau sangat penting untuk mengetahui posisi pisau pada saat membuka dan menutup. Dikarenakan jika tidak sempurna dalam proses penutupan, maka akan timbul loss kontak pada pisau pemisah. Untuk proses buka tutup ini juga dilakukan dengan cara motor penggerak dan manual dengan menggunakan engkol. Selanjutnya ada overhaul, merupakan kegiatan pemeliharaan dengan melaksanakan pemeriksaan secara seksama serta penggantian dan perbaikan pada seluruh bagian pemisah dalam keadaan offline. Overhaul dilaksanakan dalam waktu setiap 5 tahun sekali atau sesuai dengan condition assessment peralatan. Kegiatan overhaul dilaksanakan dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, umur peralatan dengan manual instruction. Yang kedua, berdasarkan kondisi pemisah dari pemisah pengujian atau pengukuran atau assessment. Dan flowchart evaluasi hasil pemeliharaan pemisah, yaitu evaluasi. Yang pertama in service visual inspection, yang kedua in service measurement, yang ketiga student measurement. Rekomendasi hasil pemeliharaan pemisah adalah tindak lanjut dari hasil pemeriksaan in service atau visual inspection dalam periode mingguan, bulanan, dan tahunan. Rekomendasi ini diambil dari hasil pemeriksaan berbasis kondisi sebagai tindakan pencegahan terjadinya tidak atau unjuk kerja pada peralatan saat menjalankan fungsinya. Rekomendasi hasil pemeliharaan visual inspeksi berpedoman pada pengalaman serta observasi atau pengamatan operasi di lapangan. Selanjutnya, tabel rekomendasi pemeliharaan in service monitoring. Yang pertama, di elektrik. Yang harus diperiksa adalah isolator. Sasaran pemeriksaannya itu piring isolator, flek retak dan pecah. Piring isolator kotor. Rekomendasinya yaitu dilakukan perbaikan, penggantian atau pembersihan. Terus primary, yang harus diperiksa adalah terminal utama. Sasaran pemeriksaannya ada benda asing, contohnya binatang, benang, layang-layang atau balon. Rekomendasinya adalah pembersihan. Selanjutnya secondary, yang pertama itu yang harus diperiksa heater. Kondisi heater sudah tidak sesuai dengan fungsinya atau rusak atau hilang. Rekomendasinya adalah melakukan penggantian. Selanjutnya terminal wiring. Sasarannya adalah kondisi terminal wiring control. Rekomendasinya adalah pembersihan dengan kertas amplas. Tabel rekomendasi pengujian tahanan kontak. Peralatan yang diperiksa pisau pemisah. Tegangan operasi 70 kV, 150 kV atau 275 kV sampai 500 kV. Hasil ukur kurang dari 120% nilai pabrikan atau nilai pengujian FAT, nilai saat pengujian commissioning. Rekomendasi perbaikan dan penggantian. Selanjutnya merupakan bagian-bagian dari pemisah, bagian isolator dan bagian bertegangan. Bisa dilihat gambarnya ya teman-teman. Ada supporting base, rotation support, post insulation, male moving arm, female moving arm, male contact, female contact atau fingers, base fit, rotation support, pilot cooler, mechanical limit stop atau insulator close. Ini adalah gambar bagian pisau pentanahan. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya merupakan bagian mekanik penggerak atau stang atau tuas penggerak. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama ada pivot bolt, yang kedua ada clamp, isolator driving rod, mechanical limit stop, rotating support, gauge for isolator vertical shaft,
top level of the isolator vertical shaft, isolator limit stop atau triple, wait for the earthing switch vertical shaft, stiffening brace, top level of the earthing switch vertical shaft. Daftar istilah. Yang pertama ada in-service inspection, yaitu merupakan pemeriksaan dalam kondisi bertegangan dengan panca indera. Yang kedua in-service measurement, pemeriksaan atau pengukuran dalam kondisi bertegangan dengan alat bantu. Yang ketiga shutdown testing, pengujian atau pengukuran tidak bertegangan. Yang keempat shutdown function check, pengujian fungsi dalam keadaan tidak bertegangan. Yang kelima online monitoring, pemantauan peralatan secara terus-menerus melalui alat ukur terpasang. Yang keenam online, keadaan bertegangan. Yang ketujuh offline, keadaan tidak bertegangan. Yang kedelapan advance, tingkat lanjut. Yang kesembilan earthing switch, pemisah tanah. Yang terakhir overheating, panas atau panas berlebih. Nah, sekian teman-teman presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.